Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Eni Dwi Jayanti, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Berikut video demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Kenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Jayapura akan melaksanakan demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 yaitu Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya Eni Dwi Jayanti dari SMP Negeri 2 Sentani. Saya Yuli Santilobia dari SD YPPK Bonaventura Sentani. Saya Gita Wuryaning Tias dari SD YPKP 1 Sentani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Ibu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Baik juga. Oh ya, Ibu Dita, saya dengar rencananya hari ini mau mengadakan coaching ya untuk Ibu Yuli. Iya benar sekali ya. Jadi Bu Dita, hari ini saya sebagai observer untuk coaching yang Ibu Dita akan laksanakan hari ini. Namun sebelum coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu, dan saya akan menanyakan mulai dari bagaimana persiapan Ibu untuk coaching hari ini. Baik Ibu. Bagaimana persiapannya Ibu? Persiapan saya pada coaching kali ini dengan Ibu Yuli, insya Allah sudah matang bersama saya Bu ya, mungkin 70% sampai 80%. Ya, baik. Oh ya, Ibu Dita, untuk penilaiannya ada rubrik penilaian. Apakah nanti saat coaching sudah sesuai dengan alur jadwal atau belum? Nanti bisa diperhatikan lebih lanjut. Kemudian jangan lupa prinsip coaching ya, Ibu Dita, ada 3, yaitu kemitraan, kemudian ada percakapan yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu prinsip coaching. Kemudian yang ingin saya tanyakan Ibu Dita, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching hari ini? Kompetensi coaching yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan? Bagian kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Memberikan pertanyaan berbobot ya Ibu. Jadi nanti saya akan melihat lebih lanjut bagaimana jalannya coaching hari ini. Kemudian yang terakhir Ibu Dita, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan seperti apa untuk coaching kali ini? Indikator ketercapaian saya yaitu membantu untuk menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh coach saya atau tepatnya Ibu Yuli. Jadi mau menemukan solusi ya dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Yuli. Baik Ibu Dita, tadi sudah saya menanyakan beberapa hal ya sebelum Ibu Dita melakukan coaching kepada Ibu Yuli. Saya harap coaching nanti bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Ibu Dita. Baik ya Ibu Dita, selamat melaksanakan coaching, semoga berhasil. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Eni. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu Dita. Iya. Bu Yuli, ada apakah sebenarnya? Saya lihat kok ada yang dipikirkan. Apa yang ingin Ibu ceritakan dengan saya hari ini? Iya, begini Bu Dita. Akhir-akhir ini murid di kelas saya ini kurang antusias dalam pembelajaran, mengakibatkan jumlah murid juga mengerjakan tugas ini kurang 50% saja yang mengerjakan. Oh baik. Jadi murid Bu Santi kurang antusias dalam pembelajaran ya Bu. Lalu Bu Santi juga merasa murid ini mengerjakan tugasnya kurang maksimal akhirnya. Nah, dari pertemuan hari ini apa yang Ibu Santi harapkan? Yang saya harapkan dari pertemuan ini, saya yang pasti solusi atas masalah yang saya hadapi itu antusias murid yang memang kurang, dan juga pada saat mengerjakan tugas itu. Menurut Bu Santi, apa sih yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Santi?
Ya, kalau saya ingat kembali, pembelajaran saya mungkin terlalu monoton ya, dan juga masih berpihak kepada guru. Artinya guru masih berperan ya, sehingga belum melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Oh begitu ya Bu. Padahal dari sebenarnya diharapkan dalam pembelajaran itu pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu. Tapi kenyataannya di dalam kelas Bu Santi masih belum sepenuhnya itu berjalan ya Bu. Lalu untuk itu kira-kira apa sih Bu yang bisa membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran kalau menurut Ibu? Menurut saya kalau pembelajaran yang antusias itu anak-anak pasti menginginkan pembelajaran yang asik, artinya sesuai dengan mereka punya keinginan dan juga perkembangan mereka, zamannya mereka, yang memang mereka mau kebebasan, artinya bahwa mereka belajar dari mereka. Baik Ibu, jadi menurut Ibu murid itu menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan mungkin maksudnya juga tidak membosankan ya Bu. Jadi kurikulum merdeka yang menginginkan merdeka belajar itu sehingga dapat tercapai. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Bu Santi, apa saja yang dapat membuat murid itu merasa asyik dalam pembelajaran yang dilakukan Ibu? Yang pasti pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, dan juga dalam pembelajaran itu anak dia lebih aktif berpendapat, dan juga ada strategi dan metode yang memang menyenangkan bagi mereka. Ada speaking, games, dan juga yel-yel ya, yang memang sesuai dengan perkembangan zamannya mereka. Jadi mereka menginginkan pembelajaran yang asik dan berpihak kepada mereka. Iya, jadi menurut Ibu harus ada ice breaking atau yel-yel yang menyenangkan, yang menumbuhkan semangat, motivasi dalam anak ya untuk melakukan pembelajaran pada saat itu. Selain itu tadi Bu Santi juga mengatakan ada juga anak yang kurang antusias dalam mengerjakan tugas. Kira-kira itu kenapa ya Bu kok bisa juga terjadi seperti itu? Iya, dalam mengerjakan tugas ini anak kurang antusias karena memang dalam sumber belajarnya ya, itu saya masih menggunakan buku-buku teks yang memang tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang untuk memilih sumber belajar yang memang sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas yang sudah pernah dilakukan? Iya Ibu, saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan dan juga menggunakan YouTube ya, video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Oh baik, berarti selain menggunakan buku teks, Ibu juga menggunakan sumber belajar dari internet ya, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran Ibu. Nah, saya juga setuju sekali Bu, karena saat ini juga banyak berbagai macam sumber belajar yang bisa digunakan. Tidak hanya terpaku pada buku teks pembelajaran saja ya Bu. Nah, dari berbagai cara untuk mengatasi masalah yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira strategi apa yang bisa Ibu lakukan agar rencana itu dapat tercapai dengan maksimal? Iya baik ya Bu ya, strategi yang saya gunakan untuk memaksimalkan antusias anak dan juga anak dalam menyelesaikan tugas yang pasti saya menyiapkan sumber belajar, tetapi saya menyuruh mereka untuk memilih sumber belajar yang memang sesuai dengan kemampuannya mereka, artinya minat bakat mereka, sehingga mereka mudah untuk mempelajari materi-materi yang diberikan. Artinya tidak monoton ke saya memberikan ruang kepada mereka secara aktif memilih dan juga berkembang sesuai dengan merdeka belajar. Mereka memilih sesuai perkembangannya mereka. Bagus sekali ya rencana Ibu Santi ini, mudah-mudahan nanti dapat berhasil. Lalu dari berbagai rencana tadi ya Bu, strategi yang Ibu rencanakan tadi, kemungkinan kapan itu Ibu dapat memulainya? Iya, saya sudah memulai di semester ini ya Bu ya. Artinya bahwa saya akan lebih memaksimalkan lagi, mengoptimalkan lagi strategi
yang sudah saya buat, sehingga anak-anak lebih meningkat lagi dalam proses pembelajaran dan juga dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Jadi lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Baik Ibu. Baik Bu, tentunya dalam melaksanakan rencana ini adakah orang yang dapat membantu Ibu agar terrealisasi rencana Ibu? Iya, yang pasti saya tetap membutuhkan dukungan ya dari teman-teman, terutama teman saya yang guru mapel Pak Giri yang titik. Artinya dia sebagai guru TK pasti dia tahu penggunaannya dan juga membantu saya dalam berbagai aplikasi ya, dan juga pemanfaatan internet juga sebagai teman kita berbagi sering kira-kira media yang memang sesuai dengan zamannya anak itu seperti apa, itu kami tetap melakukan diskusi dan juga kolaborasi ya Bu ya. Jadi Ibu tentunya harus tetap melakukan kolaborasi ya Bu dengan teman untuk terlaksananya rencana Ibu ini. Di dalam sebuah rencana tentunya ada indikator nih keberhasilan Ibu dalam melaksanakan rencana ini, kira-kira apa Bu? Otomatis saya mau anak yang memang asik dalam pembelajaran dan juga tercapainya dalam mengerjakan tugas, artinya mereka lebih optimal lagi dalam mengerjakan tugas dan juga semangat mereka. Jadi memang dari diri mereka sendiri itu menjadi suatu kemajuan ya, terutama pembelajaran yang memang berpusat kepada mereka sehingga mereka lebih percaya diri dan juga bisa menerapkan program pelajar Pancasila dalam pembelajaran mereka. Iya baik Ibu. Tentunya harapan-harapan Ibu tadi saya harapkan bisa terlaksana ya Bu, dan tentunya itu semua juga harus didukung dengan komitmen yang ada dalam diri Ibu Santi sendiri. Kira-kira apa sih komitmen Ibu dalam mewujudkan rencana ini Bu? Komitmen saya yang pasti selalu membuat rencana pembelajaran yang asik ya bagi mereka, terus banyak menggunakan sumber dan juga memberikan mereka pilihan untuk memilih sumber apa yang mereka gunakan, sehingga anak-anak itu bisa dan berani berpendapat dan tidak berpusat kepada guru saja, sehingga terlihat bahwa anak itu dia lebih aktif sesuai dengan kurikulum sekarang, yaitu merdeka bagi mereka untuk belajar. Iya, saya kira bagus sekali rencana Bu Santi ini. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu mengenai strategi yang akan Ibu lakukan, menggunakan berbagai sumber yang lebih menarik dari buku dan sumber internet lainnya. Nanti mungkin 2 minggu ke depan saya ingin nih ketemu Ibu ya untuk melihat perkembangannya seperti apa. Semoga sudah terlaksana dengan baik. Iya, terima kasih ya Ibu ya. Dalam seri ini saya pasti meminta dukungan dan juga masukan yang luar biasa dari Ibu agar masalah yang saya hadapi ini bisa saya selesaikan dan tetap menyemangati anak-anak untuk terus belajar dan tetap untuk percaya diri sehingga mereka juga menjadi anak yang luar biasa di zamannya mereka. Baik Ibu Santi, tetap semangat ya Ibu. Sampai ketemu di lain waktu lagi Bu. Iya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik. Alhamdulillah ya, Ibu Dita sudah melaksanakan coaching hari ini, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi saya sudah mengamati Ibu Dita sudah mengcoaching Ibu Yuli ya tadi. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dita. Bagaimana menurut Ibu Dita pelaksanaan coaching tadi? Apakah memang sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu? Menurut saya apa yang sudah saya laksanakan coaching dengan Ibu Santi tadi sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu. Ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya betul sekali. Saya juga melihat hal itu sudah terlihat jelas dari perbincangan tadi, coaching yang Ibu lakukan terhadap Ibu Yuli. Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang coaching tadi untuk Ibu Yuli, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan Bu Yuli agar bisa dapat menemukan rencana aksinya, dan juga yang terakhir ada tanggung jawab yang sudah Ibu
Kemudian Ibu, tadi juga saya sudah melihat, saya sudah mengobservasi bahwa Ibu Dita juga sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Tadi terlihat jelas bagaimana kemitraan antara Ibu dengan Ibu Yuli, sudah jelas sekali. Kemudian ada percakapan kreatif yang Ibu munculkan selama perbincangan tadi. Kemudian Ibu Dita juga sudah memaksimalkan potensi dari Ibu Yuli sehingga banyak sekali rencana aksi yang akan dilaksanakan nantinya setelah coaching tadi. Nah, selain ini Ibu, saya ingin menanyakan mengenai kompetensi inti lanjutan atau apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching tadi. Yang ingin saya kembangkan tentunya saya lebih bisa mendalami proses alur tirta itu Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Tentunya di dalam memberikan pertanyaan berbobot juga ini juga sangat penting Bu, agar saya dapat membantu menemukan solusi permasalahan yang dialami oleh coach saya. Betul sekali ya Ibu Dita, pelaksanaan observasi tadi secara menyeluruh sudah sangat baik. Jadi saya harap Ibu Dita bisa terus mendampingi Ibu Yuli, melihat perkembangan Ibu Yuli bagaimana. Semoga apa yang direncanakan tadi dapat dilaksanakan dengan baik, dan Ibu Yuli juga bisa sharing lagi dengan Ibu Dita di kemudian hari. Ibu Dita tetap semangat, semoga terlaksana semuanya. Baik, terima kasih Bu Terima Dita. kasih Mbak Eni, sama-sama Ibu. Ya. Selamat siang Bu Eni. Siang Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Saya dengar hari ini Ibu mau coaching Bu Dita ya? Iya Ibu, hari ini saya akan coaching Ibu Dita. Iya, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Iya, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan diskusi dengan Ibu, dan juga saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Baik Ibu. Ya. Pada kegiatan ini, coach Ibu Eni dan coaching Ibu Dita akan saya amati ya Bu, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau berbunyi Bu? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi apa yang Ibu berikan. Jangan lupa ya Bu, prinsip coach. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, yang ini saya tanyakan ya Bu, dalam coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses ini? Ya, kalau untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh atau presence saya, kemudian yang kedua mendengarkan aktif yang melibatkan rasa, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Iya, pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi ya Bu? Ya, kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, kalau bisa ketiga hal yang saya sudah sebutkan tadi bisa Ibu observasi lebih lanjut lagi. Ya, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Iya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Kalau untuk indikator yang saya inginkan adalah ketika nanti sudah selesai coaching, saya mengharapkan coach tersebut dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang telah dihadapi, seperti itu. Oke, baik ya Bu, demikian pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching, semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, terima kasih Oke, banyak. baik Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Dita. Waalaikumsalam Ibu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Baik juga Ibu. Oh ya, Ibu Dita, dengar-dengar ada yang mau dibicarakan ya dengan saya? Iya Bu, ini kebetulan ada yang sedikit saya pikirkan tentang teman saya di sekolah ini Bu. Rekan guru? Iya, rekan guru. Bagaimana Ibu permasalahannya? Nah, dari pengamatan saya ini Bu, dari tahun ke tahun sepertinya teman guru saya ini kok tidak melakukan perubahan ya di dalam pembelajaran.
mereka ini masih menggunakan model atau metode pembelajaran yang konvensional. Begitupun juga dengan media pembelajaran yang digunakan juga tidak bervariatif. Padahal mengingat sekarang perkembangan teknologi semakin pesat ya Bu, harusnya kita juga mengikuti perkembangan zaman agar kita bisa menghasilkan pembelajaran lebih berkualitas lagi. Jadi untuk hari ini tujuan apa yang ingin kita capai? Yang ingin saya capai pada tujuan hari ini yaitu saya ingin rekan guru saya terutama di sekolah ini melakukan perubahan dalam pembelajaran yang dilakukan. Ya, jadi perubahan ke arah keaktifan guru, bagaimana mereka membuat perangkat ajar, media yang digunakan lebih bervariatif gitu ya, itu Iya, perubahan benar. yang dimaksud. Jadi di sini Ibu Dita, kalau untuk melihat Ibu Dita menginginkan adanya perubahan, berarti sejauh ini posisi rekan guru Ibu Dita di sekolah kalau bisa dikasih skala 1 sampai 10 berada di posisi mana? Mungkin saat ini di posisi 5 ya Bu. 5. Jadi bagaimana harapan Ibu Dita untuk rekan Ibu Dita di sekolah? Harapan saya ini mereka ada di posisi 7 yang dimana mereka ini saya harapkan juga lebih mempunyai ide untuk lebih bervariatif lagi menggunakan metode, model pembelajaran dan tentunya media pembelajaran juga yang juga diikuti dengan teknologi seperti menggunakan presentasi berbasis Canva. Itu kan menarik sekali ya Bu. Selain itu juga ada berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Wordwall yang bisa dikembangkan untuk anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Betul sekali Ibu Dita. Jadi sejauh ini kira-kira usaha apa yang sudah pernah Ibu Dita lakukan di sekolah? Nah, inilah yang sedang saya pikirkan Bu. Usaha yang bisa saya lakukan apa mungkin ini ya Bu, saya memberikan pendampingan atau mentoring kepada teman saya, teman guru di sekolah itu untuk melakukan pendampingan mengenai pembelajaran, bagaimana menciptakan pembelajaran lebih bervariatif lagi seperti itu Bu. Jadi rencana Ibu Dita ini sudah bagus sekali ya untuk melakukan pendampingan atau mentoring. Nah, kira-kira selain pendampingan atau mentoring, ada usaha lain yang bisa Ibu Dita lakukan seperti itu? Rencana saya juga ada gambaran untuk melakukan ini Bu, semacam workshop atau pelatihan kepada rekan guru mengenai pembelajaran yang lebih bervariatif itu tadi. Tetapi sepertinya hal ini harus saya koordinasikan atau komunikasikan kepada Ibu Kepala Sekolah sendiri. Iya, betul sekali Ibu, karena kalau untuk workshop kan kita membutuhkan ruang gerak yang cukup banyak, ada partisipasi rekan-rekan yang lain juga kan Ibu. Jadi siapa tahu harus mendatangkan narasumber juga dari luar, berarti memang Ibu Dita harus memang mempertimbangkan. Jadi di antara mentoring sama tadi workshop atau IHT yang saat ini lebih nyaman atau lebih cepat untuk direalisasikan yang mana Ibu? Untuk yang lebih cepat bisa saya laksanakan itu sepertinya mentoring atau pendampingan itu Bu, karena kalau sepertinya seperti pelatihan atau workshop itu membutuhkan waktu yang lama dan persiapannya juga lebih lama lagi ya Bu. Jadi yang lebih cepat mungkin mentoring Ya, itu. betul. Saya setuju dengan Ibu Dita. Jadi mentoring ini dalam waktu dekat bisa Ibu Dita lakukan. Rencananya kapan itu Ibu? Rencana saya dalam waktu dekat ini Bu, mulai minggu depan saya rencanakan itu bisa saya laksanakan. Ya, semoga rencana aksi Ibu Dita tadi melakukan mentoring terhadap teman-teman agar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif sehingga anak-anak tidak membosankan gitu kan di dalam kelas. Kira-kira Ibu membutuhkan bantuan dari siapa saja Ibu? Tentunya sepertinya saya juga membutuhkan bantuan kolaborasi dengan rekan guru saya, teman guru saya di sekolah untuk membantu saya dalam memberikan pendampingan kepada teman guru yang lain yang masih kurang maksimal dalam pembelajaran yang lebih inovatif, bervariatif itu tadi Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah berencana kapan dilaksanakan, terus siapa saja yang terlibat. Jadi indikator keberhasilan rencana Ibu Dita ini sejauh mana? Iya, untuk indikator keberhasilan saya nanti minimal rekan guru saya yang lain itu di dalam kelas sudah menerapkan model pembelajaran yang inovatif lagi, yang lebih menarik lagi, tidak hanya menerapkan
model pembelajaran yang seperti zaman dulu hanya ceramah, ya toh. Selain itu juga saya harapkan kalau sudah bisa melakukan itu nanti bertahap saya harapkan juga dapat menggunakan berbagai media pembelajaran yang menggunakan teknologi agar lebih menarik perhatian siswa minat belajarnya di dalam kelas. Ya, jadi kita sudah berbincang tadi, Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita barusan? Nah, sepertinya alhamdulillah ya Bu, saya sudah plong mendapatkan solusi gambaran untuk mengatasi permasalahan saya ini mengenai rekan guru saya yang melakukan pembelajaran yang menurut saya kurang bervariatif dan lebih inovatif lagi. Jadi Ibu Dita berarti perlu komitmen, betul kan? Komitmen dari Ibu Dita seperti apa agar rencana aksi Ibu benar-benar dapat direalisasikan dengan baik? Komitmen saya tentunya saya harus konsisten ya Bu untuk melakukan pendampingan dengan rekan guru saya. Jadi harus saya telaten dan tentunya saya juga ingin melihat nanti di dalam kelas pelaksanaannya apabila sudah bisa melakukan hal itu seperti apa. Jadi tetap saya pantau itu secara konsisten. Betul sekali ya Ibu Dita, jadi nanti dengan waktu yang ada Ibu akan terus melakukan pendampingan kepada rekan-rekan sejawat. Jangan ditinggalkan, kalau sudah di mentoring tetap didampingi sampai benar-benar bisa diterapkan di dalam kelas, begitu kan Ibu. Jadi mudah-mudahan Ibu Dita dapat melaksanakannya dengan baik, tetap semangat, konsisten, dan akhirnya nanti kita dapatkan hasil yang baik juga. Itu dari saya Ibu Dita. Iya. Terima kasih saya ucapkan ya Bu Eni sudah membantu mengatasi masalah yang sedang saya hadapi. Saya juga berterima kasih sudah menyempatkan waktunya ini untuk membantu saya. Ya, sama-sama Ibu Dita. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Iya, baik Bu Eni sudah melaksanakan coaching untuk Bu Dita. Saya mau bertanya apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi dan juga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan coaching terhadap Ibu Dita yang sudah sesuai dengan alur Tirta ya Ibu. Saya sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Dita, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi masalah yang ada di Ibu Dita, kemudian Ibu Dita juga sudah bisa membuat rencana aksi dari permasalahan yang sudah ada tadi, kemudian sudah ada tanggung jawab yang akan dilaksanakan gitu Ibu. Dan untuk indikatornya tadi Ibu Dita sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah kita bicarakan tadi. Ya, luar biasa ya Bu ya. Iya, Ibu. Yang menjadi catatan untuk proses coaching tadi, yang pertama bahwa proses coaching sudah berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, alur sudah sesuai dengan alur kita. Lalu yang ketiga, Ibu sudah berusaha ya menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Dita menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Nah, untuk coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Ya, luar biasa ya Bu ya. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari praktek coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Ibu, yang tadi sudah berdasarkan coaching tadi, saya ingin lebih mendalami lagi terkait tentang present saya, kehadiran penuh saya dalam coaching tadi, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Ya, baik, semoga ke depan coaching yang kita lakukan ini lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu ya. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Apa kabar hari ini Bu? Baik, bagaimana dengan Ibu Yuli sendiri? Ya, puji Tuhan sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Senang ya Bu hari ini bisa bertemu dengan Ibu dan langsung saja saya mulai. Pada kesempatan kali ini saya sebagai observer Ibu yang pada hari ini akan melakukan coaching ya kepada Ibu Eni, benar Bu? Iya benar. Iya. Nah, sebelum memulai coaching Ibu pada hari ini, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya lakukan ya Bu. Yang pertama, rubrik penilaian itu
apakah percakapan yang Ibu lakukan nanti sesuai dengan alur tirta ya Bu. Yang pertama yaitu alur tirta itu tanggung jawab, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tujuan. Ya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya Bu tentang rubrik penilaian pada coaching kali ini. Yang pertama yaitu percakapan yang Ibu lakukan dengan Ibu Eni harus sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu kedua yaitu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yang tentunya di situ ada kemitraan, percakapan aktif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang terakhir ada kompetensi inti yaitu presence, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sebelum itu saya juga ada beberapa pertanyaan dengan Ibu Yuli ya. Untuk pada kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Yuli tingkatkan? Ya, yang pasti menjadi pendengar yang aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot yang nanti saya lakukan pada saat coaching. Baik, lalu yang berikutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik nanti ingin saya observasi? Yaitu pada mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Berikutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu nanti? Ya, yang pasti saya menginginkan diri saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sesuai dengan menemukan langkah-langkah yang memang mengatasi permasalahan yang memang dihadapi selama ini. Baik, kira-kira berapa persen nih kesiapan Ibu untuk melakukan coaching hari ini? Iya, 80% loh. Iya, baik. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan baik ya Bu, dapat membantu Ibu Eni dalam mengatasi masalahnya. Baik, kalau begitu silakan dimulai Bu coaching dengan Ibu Eni. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu Yuli. Halo Bu Santi. Halo Bu Eni, apa kabar? Baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan sehat Bu. Ibu lagi tidak repot ya? Tidak. Iya. Bagaimana Bu? Ada yang ingin saya bicarakan Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait ada permasalahan sedikit. Iya, silakan Bu. Kira-kira permasalahan apa yang Ibu ini mau utarakan? Iya, jadi begini Ibu, selama pembelajaran akhir-akhir ini saya temui waktu mau ujian masih banyak siswa yang belum siap atau mereka belum siap, jadi tidak belajar dulu dari rumah Ibu. Jadi ketika ulangan didapatkan hasil yang kurang maksimal karena mereka tidak ada persiapan dari rumah sebelumnya, seperti itu Ibu. Iya, berarti anak-anak ini tidak ada persiapan ya. Berarti kalau Ibu ini memiliki tujuan apa ya yang diharapkan dari pembicaraan kita kali ini? Iya, kalau untuk tujuan yang ingin saya harapkan adalah saya bisa menemukan solusi Ibu, solusi-solusi bagaimana caranya dapat mengatasi hal-hal tersebut, yaitu mengatasi motivasi belajar siswa yang masih rendah, apalagi yang belajar mandiri di rumah sebelum ujian, seperti itu Ibu. Ya, berarti saya sangat memahami ya masalah yang Ibu ini hadapi. Betul Ibu. Ibu ini bagaimana kira-kira permasalahan yang dihadapi sampai hari ini? Iya, jadi yang seperti saya sampaikan tadi Ibu, masih banyak siswa yang memiliki motivasi belajar itu rendah. Jadi mereka tidak siap ketika mau ulangan. Padahal kesehariannya saya temui itu sebenarnya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Hanya saja pada saat ulangan tidak maksimal hasilnya itu. Karena mungkin mereka tidak belajar dari rumah, seperti itu. Iya baik Bu, kira-kira dari skala itu anak-anak kira-kira ada di skala berapa ya? Dari 1 sampai 10? Ya, kalau untuk keterlibatan, keaktifan anak dan kesiapan mereka mengikuti ujian, untuk skalanya saya bisa dikasih mereka di skala 5 Ibu. Jadi belum semuanya, masih sebagian dari kelas saya seperti itu Ibu. Berarti anak-anak ini
Betul Ibu. Iya, baik Ibu. Karena permasalahan tersebut sangat berdampak. Kira-kira apa yang Ibu rasakan? Dampaknya ya Ibu. Jadi dampak yang saya rasakan ini terlihat jelas dari hasil belajar mereka. Setelah ulangan saya koreksi, ternyata masih banyak siswa yang memperoleh hasil belajar rendah. Jadi tidak mencapai nilai maksimalnya mereka. Padahal mereka sebenarnya memiliki kemampuan. Iya, saya juga sependapat dengan Ibu ini ya, bahwa terkadang memang anak-anak di kelas itu biasa mengerjakan, tapi pada saat ulangan itu memang banyak yang mendapat hasil yang kurang maksimal ya Bu ya. Iya Bu ini, untuk mengurangi dampak tersebut, apa sudah pernah melakukan pembelajaran atau strategi yang lain? Untuk mengurangi dampak tersebut, yang sudah saya lakukan ya Ibu terhadap anak-anak itu, setelah habis satu bab, biasa saya kan ada ujian harian Ibu, itu sebelum pulang atau sebelum pergantian jam, saya menuliskan di papan tanggal sekian ulangan harian materi ini, seperti itu selalu saya lakukan. Kemudian saya juga sudah memberikan informasi melalui WA grup anak-anak untuk mengingatkan bahwa akan ada ulangan gitu. Iya, saya rasa langkah yang Ibu lakukan sangat tepat ya, dan juga bisa dikatakan terhadap siswa Ibu ini sudah baik. Tapi apakah rencana lain yang ingin Ibu lakukan atau kembangkan lagi? Untuk rencana lain yang ingin saya kembangkan adalah ya itu tadi Bu, saya akan berkolaborasi dengan orang tua di rumah untuk orang tua juga ikut bantu mengingatkan anak-anak ada jadwal ulangan atau tidak. Bu ini saya mau tanya nih, Ya, untuk mengurangi dampak tersebut, apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Untuk mengurangi dampak tersebut Ibu, saya sudah pernah atau selalu ya, kalau hal ini selalu saya lakukan itu saya menuliskan di papan tulis setelah selesai satu bab tanggal sekian anak-anak kita akan ada ulangan. Jadi saya tuliskan di papan supaya anak-anak menulis di bukunya masing-masing. Kemudian saya juga sering melakukan menghubungi anak-anak via WA group, mengingatkan mereka, anak-anak jangan lupa hari ini kita ada ujian tanggal sekian, seperti itu. Ya, luar biasa. Selain Ibu ini menulis di papan tulis, Ibu ini juga melewat WA ya untuk mengingatkan anak-anak. Saya sangat setuju ya dengan pendapat Ibu. Untuk lebih menambah pengetahuan anak tentang penilaian yang dilakukan Ibu ini tadi, apakah dari diri siswa itu bagaimana? Jadi saya akan memanggil anak-anak ya Ibu yang saya rasa mereka belum begitu siap untuk mengikuti ulangan. Saya panggil, kemudian saya akan menjelaskan kepada anak-anak bahwa nilai ulangan itu sangat penting karena nanti akan diolah kembali bersama nilai tugas, bersama nilai ujian tengah semester, bersama nilai semester untuk diolah dan menjadi nilai rapot mereka. Jadi mungkin selama ini anak-anak banyak yang berpikir ulangan harian saja mungkin itu tidak penting gitu ya Ibu. Jadi saya akan lebih menekankan hal itu kepada murid-murid saya Ibu. Iya betul ya. Lanjut lagi ya Bu, bagaimana dengan faktor luar ini? Faktor luar berarti bukan dari diri siswa ya Ibu. Berarti kalau untuk faktor luar saya rasa peran orang tua itu yang sangat penting Ibu untuk membantu mengingatkan anak-anak ini ada jadwal ulangan, anak-anak bisa belajar di rumah dengan pemantauan dari orang tua. Iya, saya juga sependapat ya dengan Bu ini, bahwa peran orang tua itu memang sangat penting karena memang jam banyak. Iya. Itu anak-anak memang bersama keluarga di rumah, sehingga orang tua dalam hal ini keluarga harus tahu kira-kira jadwal anak-anak ujian itu hari apa, dan juga diharapkan agar ada bimbingan juga ya Bu ya dari orang tua, dan juga motivasi belajar juga yang pasti didapatkan dari rumah. Iya. Nah, ini sangat bagus ya. Kira-kira kapan dan siapa saja yang Ibu libatkan dalam rencana ini? Iya, kalau untuk kapannya yang pasti setelah anak ulangan ya Ibu. Jadi nanti saya akan lihat 2-3 minggu ke depan setelah satu bab selesai saya akan melaksanakan ujian harian untuk anak-anak. Jadi di situ
saya akan melihat bagaimana rencana saya tadi, apakah bisa saya laksanakan dengan baik atau tidak. Kemudian untuk yang terlibat, yang pasti saya akan melibatkan orang tua dan juga wali kelas masing-masing. Jika saya posisi sebagai guru mapel ya Ibu, kalau saya guru mapel berarti saya akan menghubungi wali kelasnya untuk sama-sama membantu mengingatkan di grup kelas kalau anak-anak akan ada ujian gitu. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu ini dapatkan? Ya, dari tadi sudah ada masukan dari Ibu, ide baru. Jadi saya dapatkan solusi-solusi untuk mengatasi bagaimana meningkatkan motivasi belajar mandiri siswa di rumah. Jadi untuk anak-anak ini kira-kira Ibu mengharapkan mereka di level berapa ini? Yang saya harapkan mereka nantinya bisa berada di level 9 kah atau 10. Jadi kalau bisa semua menyeluruh, bisa siap untuk mengikuti ulangan begitu. Ya, luar biasa, berarti Ibu ini sudah ada gambaran. Jadi saya tunggu ya Ibu kabar dari Ibu ini. Boleh lewat telepon atau Ibu ini saya datangkan di sekolah ya Bu ya. Siap Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ya Bu Yuli, barusan sudah selesai ya melakukan coaching kepada Ibu Eni. Ya, Bu juga sudah selesai. Baik Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Baik, pada saat pengamatan tadi saya sudah mengamati apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah menurut saya sudah sesuai dari standar atau rubrik yang kita rujuk ya Bu. Tetapi di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai pasal coaching yang Ibu lakukan. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya baik, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan jawabnya. Baik, kemudian dari berdasarkan catatan hasil observasi saya tadi ya Bu, pada proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta tentunya, dan Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu membantu bisa menemukan solusi yang masalah yang dialami oleh Ibu Eni. Dan selain itu prinsip-prinsip coaching juga sudah dilakukan dengan baik. Jadi menurut saya Ibu tadi sudah maksimal membantu Ibu Eni mengatasi permasalahannya dan sampai mendapatkan solusi tadi ya Bu, bagus sekali. Kemudian Bu, kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi pada proses kita ya Bu ya, melakukan coaching lebih baik lagi Bu, yang saya akan tingkatkan. Ya, tentunya harus berbasis cerita ya Bu yang utama. Siap. Baik Bu Yuli, demikian hasil pengamatan saya terhadap Ibu tadi. Saya berharap kedepannya Ibu dapat meningkatkan lagi kompetensi coaching agar dapat melayani coaching dengan lebih maksimal dan lebih baik lagi. Iya baik ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.